semuanya, sekarang kita akan membahas soal UAS Statistika tahun 2019. Soal nomor 1. Berikut ini adalah data mengenai besarnya penjualan produk A perusahaan PT Angin Laut sebagai berikut. Nah, ini datanya dari tahun 2012 sampai tahun 2018 merupakan data ganjil terdiri dari 7 data. Apa yang diminta? Yaitu ramalan penjualan produk A perusahaan tersebut pada bulan Agustus 2019, pada caturwulan ketiga tahun 2021, dan pada triwulan ketiga tahun 2023. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini yaitu kita mencari atau menentukan persamaan tren tahunannya. Ada banyak cara untuk menentukan persamaan tren tahunan, namun di sini menggunakan cara yang pendek. Persamaan normalnya untuk mencari A yaitu sigma Y atau 221 dibagi banyaknya data 7, yaitu 221 dibagi 7 hasilnya 31,6. Kemudian untuk mencari B-nya yaitu sigma XY atau 102 dibagi sigma X kuadrat atau 28. 102 dibagi 28 nanti hasilnya 3,64. Jadi persamaan trennya yaitu Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 31,6 plus 3,64X. Originnya 1 Juli 2015. Yang ditanyakannya adalah yang pertama, ramalan penjualan produk A perusahaan tersebut pada bulan Agustus 2019. Jadi, dari persamaan tren tahunan ini, kita ubah ke persamaan tren bulanan. Dengan cara yang A-nya itu dibagi 12 dan yang B-nya itu dibagi 144. Y sama dengan 31,6 per 12 ditambah 3,64X per 144. Nanti persamaan tren bulanannya adalah Y sama dengan 2,63 ditambah 0,02527X. Originnya 1 Juli 2015. Nah, untuk menentukan X-nya kita itu menghitung ada berapa bulan dari tanggal 1 Juli 2015 ke bulan Agustus 2019. Dari tanggal 1 Juli 2015 ke tanggal 1 Juli 2019 itu kan 4 tahun gitu ya. 4 tahun dikali 12 bulan sama dengan 48 bulan. Itu kan sampai dengan tanggal 1 Juli 2019. Nah, dari tanggal 1 Juli 2019-nya ke bulan Agustus itu berapa bulan? By the way, di bulan Agustusnya kita itu bisa mengambil tanggal 1, tanggal 15 atau tanggal 30, itu terserah. Dan di sini saya akan mengambil tanggal 1 Agustus. Jadi, dari tanggal 1 Juli 2019 ke tanggal 1 Agustus 2019 itu adalah 1 bulan. Tambah 1 bulan. Jadi nanti X-nya adalah 49 bulan. Kemudian Y-nya nanti hasilnya adalah Y sama dengan 3,86823 atau 3,9. Jadi ramalan penjualan produk A perusahaan tersebut pada bulan Agustus 2019 adalah 3,9 kodi. Kemudian, yang ditanyakan selanjutnya yaitu ramalan penjualan produk A perusahaan tersebut pada caturwulan ketiga tahun 2021. Nah, kita ubah dulu dari persamaan tren tahunan ke persamaan tren caturwulan, yaitu dengan cara A-nya itu dibagi 3 dan B-nya itu dibagi 9. Y sama dengan 31,6 per 3 ditambah 3,64X per 9. Jadi nanti di persamaan tren caturwulannya adalah 10,53 ditambah 0,404 X, originnya 1 Juli 2015. Nanti hasilnya adalah Y sama dengan 18,206 atau 18,2. Jadi ramalan penjualan produk A perusahaan tersebut pada caturwulan ketiga tahun 2021 adalah 18,2 kodi. Pertanyaan selanjutnya adalah ramalan penjualan produk A perusahaan tersebut pada triwulan ketiga tahun 2023.
Nah, dari persamaan tren tahunan kita ubah dulu ke persamaan tren triwulan, yaitu dengan cara A-nya itu dibagi 4 dan B-nya itu dibagi 16. Y sama dengan 31,6/4 ditambah 3,64X per 16. Nanti persamaan tren triwulannya adalah Y sama dengan 7,9 ditambah 0,2275X origin 1 Juli 2015. Nanti hasilnya Y sama dengan 15,18 atau 15,2. Jadi ramalan penjualan produk A perusahaan tersebut pada triwulan ketiga tahun 2023 adalah 15,2 kodi. Selanjutnya soal nomor 2. Menurut informasi dari staf audit yang memeriksa laporan keuangan PT Bangkong yang disajikan per bulannya menyatakan bahwa 12% laporan keuangan yang disajikannya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Apabila dijumpai 8 laporan keuangan per bulan yang disajikannya tersebut secara random, berapakah kemungkinannya akan terdapat laporan keuangan yang disajikannya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan oleh pihak tersebut akan ternyata terdapat paling sedikit 2 laporan, paling banyak 2 laporan. Menurut soal tersebut, yang diketahuinya adalah N-nya itu ada 8 laporan. Peluang yang tidak sesuainya yaitu 12% atau 0,12 dan Q-nya atau yang sesuainya itu adalah 88% atau 0,88. Yang ditanyakan adalah kemungkinan laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK paling sedikit 2 laporan dan paling banyak 2 laporan. Nah, yang pertama paling sedikit 2 laporan yang tidak sesuai atau minimal 2 laporan gitu ya. 1 dikurangi peluang apabila X-nya 0 ditambah peluang apabila X-nya 1, yaitu 1 dikurangi 0,75196309073. Nanti hasilnya 0,24880369027 atau 24,8%. Nah, jadi kemungkinan paling sedikit 2 laporan yang tidak sesuai dengan SAK itu adalah 24,8%. Kemudian yang kedua paling banyak 2 laporan. Peluang apabila X-nya 0 ditambah peluang apabila X-nya 1 ditambah peluang apabila X-nya 2 dari 8 laporan yaitu 0,9392108251 atau 93,9%. Selanjutnya, soal nomor 3. Dalam rangka promosi, sebuah bank menyediakan 10 buah hadiah undian. Setiap penabung yang mempunyai tabungan 10.000 diberi 1 kupon undian. Dalam suatu periode penarikan terkumpul sebesar 500 juta rupiah. Apabila Pak Budi mempunyai tabungan 10 juta rupiah, berapa kemungkinannya Pak Budi memperoleh paling sedikit 2 hadiah dan memperoleh paling banyak 1 hadiah? Dari soal tersebut dapat diketahui jumlah kuponnya itu adalah 500 juta rupiah dibagi 10.000 yaitu 50.000 kupon. Jadi semuanya ada 50.000 kupon. P-nya yaitu 10 dibagi banyaknya kupon yaitu 50.000 kupon 0,0002. Nah, banyaknya kupon Pak Budi yaitu 10 juta dibagi 10.000 adalah 1.000 kupon. Sehingga rata-ratanya 1000 dikali 0,0002 adalah 0,2. Yang ditanyakannya yaitu kemungkinan Pak Budi memperoleh paling sedikit 2 hadiah. 1 dikurangi peluang apabila X-nya 0 ditambah P-nya apabila X-nya 1. Nanti hasilnya adalah 0,017523096628. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah Pak Budi, kemungkinan Pak Budi memperoleh paling banyak 1 hadiah. Di sini peluang apabila X-nya 0 ditambah peluang apabila X-nya 1. Nanti hasilnya 0,9824769037. Mungkin itu yang bisa disampaikan.
Terima kasih.